Gila sih. Ini menurut gue iPhone sih. Ini menurut gue iPhone. Why? First thing first, kalau kita lihat di sini ada MagSafe berbentuk lingkaran gitu di soft case-nya. And then ini kita bisa lihat lagi kamera bobanya ya. So kalau kita lihat dari jauh, actually dari dekat juga ini benar-benar the real di iPhone. Menurut gue ini adalah desain iPhone yang lebih dari iPhone. Ini lebih iPhone tuh nggak bisa mirip segini. Ini lebih mirip daripada iPhone itu sendiri. Ya. HP yang lagi gue pegang ini adalah nggak maksud gue Itel A70. Whatever, sama RAM-nya terserah. Ini mau tulisannya mau 24 GB ke 8 GB RAM-nya ya, internalnya mau 1000 GB. Kita nggak bicara itu ya, kita nggak bicara itu. Ini Itel bro, iya. Ini Itel bro. Spek Itel tuh agak sedikit berbeda bro ya. Nah kalau kita lihat dari bagian belakang nih tulisannya apa aja sih? Massive Memory with Extended RAM. Nah, selalu itu yang ditonjolkan sama si Itel ini. Tapi ya oke lah, gue suka sih dengan setidaknya mereka ngasih sesuatu hal yang bisa mereka tonjolkan. Big screen with dynamic bar, ini 6,6 inch dan 13 kamera 13 megapiksel dengan super HDR camera. And then ini kapasitas baterainya 5000 mAh ya, big battery with type C ya kan, bilangnya begitu. Advanced octa-core processor. Anjay. Terus di bawahnya ada side fingerprint and a face unlock. Dan paling bawah tulisannya upgrade iOS 13 system. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya Itel ini dari produk-produk yang lain yang udah pernah gue beli selama ini, itu memang desainnya itu lebih ke iPhone-iPhonean. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, iPhone itu kalah desainnya. Ini lebih mirip daripada iPhone boy, kalau menurut gue. Dan untuk kotaknya sendiri, di depan itu tulisan RAM-nya gede banget lah. Kayak ya udahlah, udah capek gue ngeliat RAM-nya gede. Nah kalau dari bagian samping sini ada tulisan A70 ya, awesome ya kan, Link Plus, ada tulisan Itel di bagian bawah ya kan, warna merah logonya Itel. Nah, jadi kalau dari ngomongin soal box and packaging, ini benar-benar ya masih ciri khas Android pada umumnya lah. Di bagian bawah ada tulisan A70 gede ya kan. Seharusnya kalau mau lebih mirip sama iPhone, kotaknya dikecilin sedikit ya. Sedikit dikecilin. Dan kasih lihat belakang siluet atau bagian depannya aja. Jadi kayak benar-benar kotak iPhone. Itu bakal berasa banget kita beli iPhone sih. Untuk chargernya dikasih yang 2 ampere aja. Tapi setidaknya udah jauh lebih ngebut sih daripada casan iPhone yang 5 watt. Nah ini nih. Ini permasalahannya yang bikin HP ini makin mirip sama iPhone. Mereka tuh kasih soft case, jelly case, ini lebih ke soft case sih. Warna hitam pekat ya, hitam matte gitu. Bukan apa-apa boy, bukan apa-apa. Kalau soft case kita pegang, kalau kita lihat dari jauh sekilas, ini kayak iPhone boy. Ini benar-benar kayak iPhone aja gitu. Ada lingkarannya ya kan, buat naruh wireless charging pad-nya ya kan. Ini anjirnya gue bandingin lah sama hard case iPhone 15 Pro gue. Anjay, lingkarannya itu sama banget bro. Anjay, bra bro, so akrab banget bro ya. So asik banget lo boy. Jadi kalau kita lihat dari bagian soft case ke hard case iPhone 15 Pro yang gue punya, ini lingkarannya desainnya tuh nggak ngotak anjir. Bener-bener, tuh lo bisa lihat tuh dari belakang. Posisi kameranya sama-sama kotak ya. Begitu kalau kita lihat lensa sama-sama boba. Terus adalah lagi, wah gila siluet case-nya tuh mirip banget. Oke, kita ngomongin soal HP-nya sendiri. Itel A70 ini bisa apa aja sih? Apa aja sih experience yang lo rasain bang ketika lo pakai HP ini? Oh ya, by the way, HP ini gue jual juga kok bekas konten jauh lebih murah. Ini kalau lo beli bekas konten ini rasa baru ya. Gue cuman buat konten aja, HP ini nggak gue pakai daily. Jadi bisa dipastikan kalau lo mau beli handphone baru ya, tapi murah nih, beli nih bekas konten gue. Linknya ada di deskripsi, harganya jauh lebih murah daripada lo beli harga baru, tapi feel kayak beli HP baru. Anjay, promosi mulu nih gue. Ya, gue selingin lah, ya kan. Kalau kita bahas desainnya, desain bobanya yang pertama, gue nggak perlu bahas karena di generasi yang sebelumnya, ya Itel sebelumnya gue beli juga udah boba ya. Kayak anjir lah, ini udah ketiga ya, Itel ketiga yang gue beli tuh boba boy. Yang berbeda di sini adalah lo bisa lihat tuh kayak arsiran lecet-lecet gitu. Itu bukan lecet ya, itu memang arsiran dari sononya, dari pabrikannya tuh arsirannya tuh kayak set kayak kebeset-beset gitu. Tapi ini wah gila sih, ini gue agak suka sih, kayak bling-bling gitu ya kan, anjay. Ini bukan lecet ya, ini emang desainnya kayak gini si Itel A70 ini.
dan di bawahnya ada tulisan awesome, ya kan, design by Itel, ya, Itil. Jadi menurut gue dari sisi desain ini jauh lebih fresh ketimbang produk-produk Itel yang gue beli sebelumnya. Nah, di bagian samping ini ada tombol volume up and powernya. Volume up, down, and powernya. Ini kalau gue klik-klik ya kayak HP-HP murah pada umumnya. Nggak ada feel premiumnya sama sekali di handphone ini. Tapi at least tidaknya Itel tuh udah ngasih big kapasitas memori ya. Terus dia ngasih desain yang menurut gue buat lo yang gengsi pengen punya boba, ini bisa lah dipakai ya kan. Nah di bagian sampingnya lagi ada tempat SIM tray-nya. Ini benar-benar bodinya ini bagian backdoor-nya nyatu sama bezelnya itu benar-benar berasa banget feel plastiknya. Saran gue sih kalau Itel tuh mau lebih mirip lagi, saran gue ya bobanya udah cakep nih ya. Gantilah bagian bezelnya tuh ya kayak bener-bener aluminium, stainless atau apalah, nggak mesti titanium lah, pasti cakep banget HP-nya. Di bagian bawahnya ada jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang speaker, dan ada lubang Type C-nya ya kan. Ini kalau bisa dibilang fast charging, ya udah fast charging. Type C cuman dikasih adaptor yang cuman 2 ampere aja. Untuk kualitas speaker gue belum bisa bicara karena gue bakal coba buat nonton-nonton YouTube ringan pakai HP ini. Untuk di bagian atasnya ini polosan, bener-bener polosan parah polosnya. Tapi kalau seandainya handphone ini lo pakai buat record dan lain-lain, karena lubang mikrofon yang nggak ada di bagian atas, mungkin untuk rekam video kayak kurang luas gitu, audio pendengaran ya. Terus kalau kita pegang handphone ini itu berasa ringan banget. Handphone ini mirip lah kayak Itel sebelum yang gue beli ya. Nah yang gue nggak suka dari HP ini adalah ini ada list hitamnya. List bezel list frame LCD-nya ini tebal banget. Ini yang menciri khaskan handphone murah gitu. Ini berasa banget HP murahnya gitu. Dari sini aja sih. Tapi selebihnya oke banget lah desainnya. Kalau udah kepasang si soft case-nya, damage-nya itu nambah parah. Udah berasa banget ya kan kayak bocah-bocah tajir starboy yang nongkrong di kafe ya, kopi-kopi shop gitu, yang boba-boba semua ya kan. Atau lo bisa buat Instastory, mungkin lo taruh di dashboard mobil sambil foto-foto ada boba-bobanya gitu. Atau lagi nongkrong gitu ada tumpukan-tumpukan handphone ya circle boba gitu, anjay. Oke. Udah selesai ngomongin soal siluet-siluet desain dan tete benge yang gak jelas yang gue bahas tadi. Sekarang gue pengen ngomongin hal yang cukup penting. Ya, kita mulai dari layar. Layar handphone ini menurut gue agak sedikit lebih bagus ketimbang produk Itel sebelum yang gue punya, yang gue pernah beli. Jadi menurut gue sadis. Ini agak sedikit good job sih Itel. Mereka tuh kayak ada improvisasi tipis-tipis terhadap layar ya. Ini gue kasih lihat ya. Biasanya Itel itu kalau sudut pandangnya tuh warnanya tuh berubah ya. Berubah banget. Ini enggak. Cuman emang agak sedikit gelap aja kalau digeser kanan kiri. Tapi itu wajar, namanya juga handphone, bukan handphone flagship ya. Cuman untuk satuasi warnanya, pop-up warna yang dihasilkan itu sudut pandangnya jauh lebih luas ketimbang Itel yang gue beli sebelum-sebelumnya. Jadi menurut gue kayaknya Itel ini melakukan upgrade di layarnya. Layarnya sumpah enak banget ini, makin bagus lah. Nah ngomongin soal kamera. Kamera dari handphone ini nggak malu-maluin kayak Itel S23 Plus yang HP harga 2 juta kameranya ya burik parah. Cuman HP ini kameranya jauh lebih baik ketimbang Itel gen-gen sebelumnya yang kamera udah boba-boba. Ini jauh lebih enak. Nah kalau buat perekaman video ini cuman mentok di 1080 di 30 fps. Sebenarnya gue nggak perlu cerita ini ya, lu udah pada tahu semua lah mengenai si Itel A70 ini. Nah kalau buat rekam video ini oke-oke aja sih. Menurut gue bisa dibilang handphone ini jauh banget lebih sempurna ketimbang Itel S23 Plus. Lagi-lagi gue bilang seperti itu ya. Itel S23, Itel S23 Plus ini jauh lebih sempurna. Jadi menurut gue cincai lah. Ini salah satu handphone Itel yang menurut gue udah mulai agak waras ya. Dikasih desain boba tapi kameranya masih bisa dipakai ya. Layarnya juga udah makin nyaman ya. Dikasih softcase yang benar-benar menghina Apple user ya. Menurut gue ini adalah salah satu desain yang ya nyentrik parah sih. Oh ya, bekas kontennya linknya gue taruh di deskripsi.